melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Semoga kalian suka. Ini adalah aliansi abadi. Siapa yang membuat keributan di sini? Ucap Jin Taiwei, suaranya bergema, membuat nafas semua orang terhenti sesaat. Karena suara itu mengandung kekuatan abadi. Sosok Jin Taiwei dan Jin Wuyi muncul. Ayah dan anak itu tampak mirip. Keduanya berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dengan sikap yang mengesankan. Keduanya sama-sama keabadian kaisar, dan mereka adalah yang terkuat di aliansi abadi. Kekuatan keabadian kaisar memang mengesankan. Belum lagi ada istana surga manusia di belakang mereka. Jadi mereka tidak takut sama sekali dengan alam dewa kuno musuh bebuyutan mereka. Hanya saja orang yang datang kali ini bukanlah alam dewa kuno. Sosok Xiaoyan perlahan melayang keluar dari bahtera dan tergantung ke udara. Dia memegang penguasa Suan dengan tatapan acuh tak acuh. Melihat penampilan Xiaoyan, ekspresi wajah ayah dan anak itu jelas berubah. Yang mulia ke-9 dari pavilium surga, Xiao Feng, ucap Xiaoyan, suaranya tiba-tiba bergema di tempat yang sunyi. Mata Jie tertuju pada Xiaoyan. Secara alami dia masih ingat bahwa pria yang menyebabkan gelombang besar juga mantan penguasa surga ke-9. Kemunculannya kembali benar-benar di luar dugaan Jie. Ini karena Jie berpikir bahwa Xiaoyan telah mati. Adapun nama Xiao Feng, itu adalah topik yang dibicarakan banyak orang di surga ke-9. Meskipun Xiaoyan tidak tinggal lama di aliansi abadi, dia telah meninggalkan banyak legenda. Semua orang mengira Xiao Feng sudah mati, dan bahkan Jie pada akhirnya percaya. Xiao Feng, karena kamu adalah yang mulia ke-9 dari pavilium surga ke-9, apa yang ingin kamu lakukan sekarang? Ucap Jin Taiwei, matanya suram. Balas dendam Xiao Feng telah terbalaskan, dan balas dendamku sendiri belum terbalaskan. Pembunuhan dari yang mulia surga di dalam kontes 10.000 dunia masih teringat jelas dalam ingatanku. Dan pemimpin Jin Taiwei tidak melupakan pertarungan kita di tanah hukuman dewa kan? Ucap Xiaoyan sambil tersenyum. Pertarungan saat itu meski hanya singkat, juga meninggalkan kesan yang mendalam pada Jin Taiwei. Jika Xiaoyan tidak mendapat bantuan dari Patriark Dunia Tanpa Batas, nyatanya tidak ada cara untuk menandingi Jin Taiwei. Tapi hari ini berbeda. Ketika mereka bertemu lagi, Jin Taiwei tidak lagi memiliki kesombongan yang sama di depan Xiaoyan. Memprovokasi aliansi abadi. Apakah kamu tahu apa yang akan kamu hadapi? Ucap Jin Taiwei memandang Xiaoyan dengan dingin. Dia sepertinya tidak mengenali bahtera rumah hantu, tapi itu sangat besar dan mengesankan pada saat lirikan. Kamu mungkin lupa bahwa aliansi abadi ini bukan milik keluarga Jinmu. Keluarga Jinmu hanya burung merpati yang menempati sarang murai. Sekarang sudah saatnya membersihkan keluargamu. Ucap Xiaoyan berkata dengan dingin. Wajah Jin Taiwei dan Jin Wuyi suram. Memang benar setelah matinya Zuzang, keluarga Jin mengambil alih kekuatan tempur aliansi abadi. Itulah sebabnya aliansi abadi bisa berkembang menjadi seperti sekarang ini. Nadamu cukup kuat, tapi ini baru 1000 tahun. Jadi bagaimana kamu bisa berbicara begitu keras? Semua orang di aliansi abadi mematuhi perintah. Bunuh dia! Teriak Jin Taiwei. Begitu suara itu jatuh, beberapa yang mulia surga melangkah maju satu demi satu. Dan kerumunan di belakang mereka penuh dengan semangat juang. Jin Taiwei sengaja melakukan ini karena dia tahu bahwa tujuan Xiaoyan datang ke sini adalah untuk membunuhnya dan untuk mengambil alih sepenuhnya aliansi abadi. Sekarang Jin Taiwei ingin membiarkan semua jenius dari aliansi abadi berpartisipasi dalam pertempuran. Menurutnya Xiaoyan pasti tidak akan melakukan apapun pada mereka. Beberapa yang mulia surga segera memimpin kerumunan di belakang mereka untuk bergegas ke arah Xiaoyan. Hanya saja tidak semua dari 9 yang mulia surga yang bergerak. Yang mulia surga ke-9 Jie dan Dewa Songbo tidak memilih berpartisipasi. Bailing dari surga ke-7 juga tidak bergerak. Selain para yang mulia surga ini, ada juga beberapa veteran dari aliansi abadi yang juga tidak bergerak. Jin Taiwei secara alami memperhatikan pemandangan ini dan langsung mengerutkan kening. Mengapa kalian masih diam? Cepat lakukan untukku! Teriak Jin Taiwei. Pembuluh darah di dahinya menonjol dan dia memarahi dengan marah. Sementara itu Jince penguasa surga pertama sudah memimpin pasukan yang dibudidayakan oleh keluarga Jin. Kelompoknya berada di barisan pertama menuju Xiaoyan dengan berkasa. Melihat Jince yang sedang menjarah, mata Xiaoyan menjadi dingin. Dia segera bergerak maju ke arahnya. Bukan karena Xiaoyan sangat cepat, hanya saja Jince saat ini tiba-tiba saja tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Dia hanya bisa melihat Xiaoyan datang ke arahnya. Xiaoyan melangkah maju dan dalam sekejap mata dia berada di depan Jince. Meskipun yang terakhir telah menembus Dewa Bintang 7, dia hanya seekor semut di depan kekuatan Xiaoyan saat ini. Xiaoyan merentangkan 5 jarinya dan langsung memegang kepalanya. Yang terakhir tanpa ketakutan, ancaman kematian segera menyelimutinya. Pemimpin, selamatkan aku! Teriak Jince. Tepat ketika suara itu baru saja jatuh, kepalanya meledak secara langsung.
Xiaoyan menjentikan jarinya. Seberkas nyala api jatuh ke mayat tanpa kepala, dan dalam sekejap membakar seluruh tubuhnya menjadi abu. Jinja mati begitu cepat. Ini adalah yang mulia surga pertama. Dia mati dengan begitu sederhana. Jinja sangat rapuh sehingga dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dan dia langsung dilenyapkan oleh Xiaoyan. Keberadaan seperti ini tidak lagi menjadi ancaman. Jadi Xiaoyan tidak repot-repot berbicara omong kosong tentang permusuhan yang telah dia bentuk. Sekarang kebencian di hatinya diselesaikan dengan membunuhnya dengan tegas. Adapun banyak tokoh yang berkerumun, cahaya di mata Xiaoyan melonjak. "Yao Beng!" teriak Xiaoyan. Cahaya putih melintas. Semua orang melihat cahaya yang menyilaukan terlebih dahulu. Kemudian kegelapan tak berujung menyelimuti mereka. Semua orang yang bergegas menuju Xiaoyan berhenti, seolah-olah mereka telah kehilangan kesadaran mereka. "Jin Taiwei, mengapa kamu menggunakan metode ini? Kamu harus keluar untuk bertarung, atau aku akan bersikap kasar," ucap Xiaoyan mengunci pandangannya pada Jin Taiwei. Nyatanya dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, Jin Taiwei bukan lagi lawannya. Xiaoyan sebenarnya menunda waktu. Dia ingin melihat apakah benar ada istana surga manusia atau kekuatan lain di belakang Jin Taiwei. Jin Taiwei menjadi sangat terprovokasi, dan sekarang semua orang di aliansi abadi terkunci dalam pertempuran ini. Jin Taiwei sedikit menyipitkan matanya, dan dia merasa tidak nyaman. Jin Taiwei dapat menyimpulkan bahwa Xiaoyan setidaknya keabadian kaisar. Dia masih ragu dan tidak berani menerima tantangan Xiaoyan. Tetapi meskipun dia tidak menerimanya, Xiaoyan harus membiarkan dia menerimanya. Di antara pasukan dari Yang Mulia Surga yang tak terhitung jumlahnya ini, sosok Xiaoyan mengambil beberapa langkah sendirian. Dalam sekejap dia mendekati Jin Taiwei, mengangkat penguasa Suan di tangannya lalu melemparkannya dengan keras. "Sial!" ucap Jin Taiwei. Merasakan kekuatan yang menakutkan, Jin Taiwei yakin bahwa kekuatan Xiaoyan pasti telah mencapai keabadian kaisar. "Seni emas mendalam, jalan para dewa!" teriak Jin Taiwei mengayunkan tangannya. Kekuatan keabadian melonjak. Cahaya keemasan di sekelilingnya berubah menjadi duri tajam yang tak terhitung jumlahnya dan bergegas menuju Xiaoyan. Ketika dia menggunakan keterampilan bertarung ini di masa lalu, dia langsung memaksa Xiaoyan menggunakan 7 tapak dewa pembunuh untuk menghadapinya. Tetapi sekarang Xiaoyan hanya berdiri dengan mengesankan. Menghadapi duri tajam yang tak terhitung jumlahnya, dia tidak mundur atau mengelak. Membiarkan duri cahaya keemasan jatuh ke tubuhnya. Saat berikutnya duri cahaya keemasan mendarat di tubuh Xiaoyan. Energi darah yang kuat meledak. Nadi guntur hitam mengalir ke seluruh tubuh Xiaoyan. Hanya cahaya keemasan yang meledak dan Xiaoyan tidak memiliki bekas luka di tubuhnya. "Sialan, bagaimana ini mungkin? Dia sangat kuat. Kesenjangan kekuatannya sangat besar," ucap Jin Taiwei. Ekspresinya menjadi sangat pucat. Penguasa Suan telah menabraknya dan segera perisai emas muncul di depan Jin Taiwei untuk memblokirnya. Percikan api terbang kemana-mana dan perisai emas runtuh dengan suara retak. Saat berikutnya penguasa Suan menghantam dada Jin Taiwei dengan keras. Sosoknya terhuyung-huyung mundur. Penguasa Suan besar terbungkus api menyebabkan pakaian Jin Taiwei terbakar. "Sepertinya kamu belum membuat kemajuan apapun dalam 1000 tahun ini," gumam Xiaoyan. Dia mencapai garis kekuatan Jin Taiwei hanya dengan 1 pukulan, dan Jin Taiwei masih merupakan langkah kedua. Jelas Jin Taiwei tidak memiliki energi dunia lebih di tubuhnya, jadi dia telah lama berhenti di langkah kedua. Energi dunia tidak dapat diperoleh melalui kultivasi, dan Xiaoyan masih belum menemukan cara untuk mendapatkannya. Mata Jin Taiwei sedikit menyipit. Di masa lalu Xiaoyan yang dipukuli olehnya telah melarikan diri kemana-mana. Sekarang telah tumbuh ke tingkat yang menakutkan hanya dalam 1000 tahun. Setelah serangan barusan, Jin Taiwei mengerti bahwa ada celah besar antara dia dan Xiaoyan. Jin Taiwei tidak berani ceroboh. Dia membelai pergelangan tangannya, kemudian cairan hitam itu langsung naik menutup seluruh tubuhnya. Xiaoyan sedikit mengernyit saat melihat ini. "Pelindung dewa palsu, aku tidak berharap Taisu sampai di sini," ucap Xiaoyan. Jelas invasi kehampaan Laut Barat hanyalah invasi di permukaan Taisu. Jadi dalam kegelapan, pasti ada lebih banyak invasi penting dan krusial. Misalnya pemimpin aliansi abadi Jin Taiwei. Begitu dia dikendalikan dengan lembut oleh para Taisu, aliansi abadi akan berbalik melawan Xiaoyan ketika perang benar-benar dimulai. Dan kekuatan kuat lainnya selain aliansi abadi juga akan dibeli dan dikendalikan olehnya. Konsekuensinya tidak terbayangkan. Armor dewa palsu yang terkondensasi dari tubuh Jin Taiwei memiliki 2 kristal merah di dadanya. Xiaoyan juga menggelengkan kepalanya saat melihat ini. Hanya membelimu dengan harga armor dewa palsu tingkat terendah. Sungguh menjijikkan. Pemimpin Jin Taiwei tidak cocok menjadi seorang pemimpin. Jika kamu benar-benar menginginkan armor dewa palsu, aku bisa memberikannya kepadamu, ucap Xiaoyan. Dengan jentikan jarinya, ribuan bola hitam melayang di udara. Melihat adegan ini, pupil mata Jin Taiwei langsung menyusut tajam.
Ekspresi wajahnya tidak bisa lagi dikendalikan karena saking terkejutnya dia. Ini adalah adegan yang tidak bisa dia mengerti. Dia belum pernah melihat pelindung dewa palsu sebelumnya, dan dia masih berpikir bahwa pelindung dewa palsu yang diberikan Taisu kepadanya sangat berharga. Tapi sekarang ada ribuan di tangan Xiaoyan. Jin Taiwei tidak mengerti. Dia menatap Xiaoyan lalu berkata, "Sepertinya kamu juga bergabung dengan Taisu. Karena kita semua membuat pilihan yang sama, mengapa harus bertarung seperti ini hari ini?" ucap Jin Taiwei. Melihat begitu banyak armor dewa palsu, reaksi pertamanya adalah Xiaoyan telah bergabung dengan Taisu. Kalau tidak, di mana ada begitu banyak armor dewa palsu di tangan Xiaoyan? "Pemimpin, tolong jangan bicara omong kosong. Aku berbeda darimu. Kamu adalah pengkhianat Sensi. Aku merebut armor dewa palsu ini dengan membunuh musuh Sensi," ucap Xiaoyan mencibir. Jin Taiwei juga mencibir saat mendengar itu. Dia secara alami tidak percaya bahwa Xiaoyan merebutnya. Dia telah melihat Taisu sebelumnya, dan Jin Taiwei tahu kekuatan seperti apa Taisu. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Dia menyingkirkan semua pelindung dewa palsu lagi dengan lambaian tangannya. "Jangan berbohong padaku. Aku ingin melihat seberapa jauh kamu bisa tumbuh dalam 1000 tahun, ucap Jin Taiwei. Dengan restu dari pelindung dewa palsu, kepercayaan diri Jin Taiwei berlipat ganda secara instan. Kekuatan keabadian yang terkandung membuatnya merasa bahwa dia bisa melawan keabadian langkah ketiga. Dalam 1000 tahun, bahkan jika Xiaoyan adalah reinkarnasi Susang, tidak mungkin baginya untuk tumbuh dari dewa ke level keabadian kaisar langkah ketiga. Setidaknya Jin Taiwei tidak mempercayainya. Cahaya keemasan keluar dari tubuhnya. Kekuatan abadi yang agung menutupi seluruh tubuhnya dan menyebar ke sekitarnya. Saat berikutnya ketika dia mengangkat tangannya, kekuatan yang tersebar itu menyusut menjadi kental di atas tangannya. Seluruh tangan langsung ditutupi dengan teks sandi emas. Lalu gerakan tangan Jin Taiwei mengarah ke tempat di mana Xiaoyan berada. Kekosongan di bawah kaki Xiaoyan robek dengan keras, dan kehampaan di mana Xiaoyan berada tampaknya terkoyak pada saat ini. Kekuatan sobekan yang kuat menyelimuti Xiaoyan, seolah-olah akan merobek Xiaoyan menjadi dua dengan kehampaan. Ketika Jin Taiwei melakukan teknik ini, 5 tanda bintang muncul di antara alis Xiaoyan. Xiaoyan berdiri dengan tenang, dan keterampilan bertarung yang digunakan Jin Taiwei sepertinya tidak berpengaruh saat mendarat pada Xiaoyan. "Bagaimana ini mungkin? Mustahil!" ucap terkejut Jin Taiwei ketika memandang Xiaoyan yang tidak berfluktuasi. Pembuluh darah di dahinya menonjol karena marah. Segera kekuatan abadi melonjak keluar dari kristal merah di dadanya. Bersama dengan kekuatan abadi Jin Taiwei sendiri, semua kekuatan itu terkondensasi di tangannya. "Robek langit! Robek dia untukku!" teriak Jin Taiwei meraung marah. Tetapi semakin dia dalam suasana hati ini, semakin terlihat memalukan. Ini bukan kehampaan di tanah hukuman dewa. Ini adalah sensi. Sulit untuk merobek kehampaan dengan kekuatan Jin Taiwei. Kehampaan hanya berfluktuasi sedikit, tetapi sudah sangat kuat dalam hal kekuatan. Setidaknya langkah ketiga keabadian kaisar tidak mampu menanggung kekuatan keterampilan bertarung semacam ini. Sosok Xiaoyan tidak bergerak sama sekali. Di bawah keterampilan bertarung yang ditampilkan oleh Jin Taiwei, dia bahkan perlahan berjalan ke arahnya. "Aku ingat kamu pernah berkata bahwa kamu ingin mengalahkanku dan melacak ingatan jiwaku. Sekarang biarkan aku mengembalikan kalimat ini secara utuh kepadamu. Aku akan mencari ingatan jiwamu dan melihat berapa banyak kamu mengkhianati Sensi," ucap Xiaoyan. Kecepatan Xiaoyan tidak terlihat cepat, tetapi dalam sekejap mata dia datang di depan Jin Taiwei. Dan ketika Xiaoyan mendekat, wajah Jin Taiwei berubah drastis. Sosoknya dengan cepat melarikan diri ke belakang. Melihat Jin Taiwei yang menembak mundur, telapak kaki Xiaoyan masih tidak terburu-buru. Sebagai gantinya sayap dewa hitam memadat di punggungnya. Saat berikutnya sosoknya muncul di samping Jin Taiwei dalam satu gerakan. Tidak peduli seberapa panik Jin Taiwei melarikan diri, dia tidak bisa lolos dari pengejaran Xiaoyan. Jin Taiwei melihat Xiaoyan mengangkat telapak tangannya, lalu kelima jarinya mengepal dan dia meninju Jin Taiwei. Jin Taiwei sudah lari dengan kecepatan penuh, tapi masih tidak bisa menghindari Xiaoyan. Dia hanya bisa melihat tanpa daya saat pukulan itu mengenai dadanya. Dengan suara teredam, kekuatan besar membuat sosoknya merosot. Darah di tubuhnya melonjak, dan 2 kristal merah pada armor dewa palsu langsung meledak. Bagi Xiaoyan, armor dewa palsu di level ini tidak menarik minat koleksinya. Pukulan keras Xiaoyan mengandung 2 kekuatan keabadian fisik yang sangat kuat, yaitu dari tubuh utamanya sendiri dan dari klon Yuan-Shen yang bergabung dengan tubuhnya. Tulang-tulang di tubuh Jin Taiwei mengeluarkan suara berderak. Meskipun dia adalah keabadian kaisar, dia masih tidak dapat menahan kekuatan luar biasa yang ditimbulkan oleh pukulan Xiaoyan. Organ internalnya bergolak. Seteguk darah bercampur dengan organ internalnya rusak dimuntahkan. Bahkan dengan armor dewa palsu yang melindungi tubuhnya, dia masih tampak rentan di bawah pukulan Xiaoyan. Tulang di tubuhnya hancur, bola matanya melebar, dan sosoknya terpental ke belakang seperti layang-layang yang talinya putus. "Ayah!"
ucap Jin Wuye, matanya memerah. Dia sudah tidak tahan lagi. Segera sosoknya bergerak dengan pedang emas di tangannya. Dalam prosesnya satu set armor besi juga memadat di tubuhnya, menuangkan kekuatan keabadian di tengah tubuh pedang, lalu membuat tebasan keras ke arah Xiaoyan. Wuye, apa yang kamu lakukan? Cepat lari dari sini, kita bukan tandingannya, ucap Jin Taiwei ketika melihat Jin Wuye yang bergegas mendekat. Dia berteriak keras terlepas dari luka-lukanya. Pukulan Xiaoyan benar-benar menghancurkan kepercayaan diri Jin Taiwei. Baru sekarang dia mengerti alasan mengapa dia tidak dapat merasakan kekuatan Xiaoyan adalah karena kesenjangan keduanya terlalu jauh. Dengan kekuatan yang begitu kuat, bahkan jika ayah dan anak bergandengan tangan, tidak ada kemungkinan untuk menang. Raja Roh, kami aliansi abadi membutuhkan bantuanmu. Tolong hadir dengan cepat, teriak Jin Taiwei lagi. Ada formasi misterius di pavilion surga aliansi abadi. Setelah panggilan Jin Taiwei, formasi itu meledakkan cahayanya yang menyilaukan, dan cahaya itu melesat langsung ke langit. Fluktuasi yang kuat membuat kehampaan bergetar, dan pada saat ini Xiaoyan tiba-tiba merasakan jantungnya berdetak kencang. Seolah-olah ada rasa koneksi yang aneh. Xiaoyan mengangkat alisnya sedikit. Dalam seberkas cahaya di kehampaan itu sesosok tiba-tiba muncul. Konsumsi menjalankan formasi ini sangat besar, tetapi menghadapi kritis ini Jin Taiwei sudah mengabaikan hal-hal lain. Jika istana surga manusia tidak datang, keduanya ayah dan putra akan dibunuh oleh Xiaoyan. Raja Kuiju, bantu aku, ucap Jin Taiwei setelah melihat sosok yang muncul dari pancaran cahaya. Matanya tiba-tiba memiliki harapan. Dia merasa bahwa pelindungnya akhirnya tiba. Kekuatan abadi membuat luka Jin Taiwei pulih dengan cepat. Adapun energi pedang yang ditebaskan oleh Jin Wuye, Xiaoyan hanya mengangkat tangannya dan meninju dari udara. Pukulannya yang menakjubkan bertabrakan dengan energi pedang. Dengan ledakan keras, energi pedang runtuh seketika, dan energi tinju yang tersisa terus melesat ke arah Jin Wuye yang dalam keadaan terkejut. Pukulan itu menimpanya, membuat sosoknya melesat ke belakang sejauh 100 meter. Xiaoyan mendengus dingin, lalu melesat lurus mengejar Jin Wuye. Tidak, jangan lakukan itu, teriak Jin Taiwei. Dan Jin Wuye langsung diselimuti oleh krisis kematian yang kuat. Ekspresinya berubah secara dramatis dan dia melarikan diri ke belakang dengan kecepatan yang sangat cepat. Tetapi kecepatan Xiaoyan jauh lebih cepat daripada kecepatannya. Kamu ayah dan anak pernah menghancurkan tim Fearless-ku. Hari ini aku akan membiarkanmu merasakan sakitnya kehilangan seorang putra. Hutang darah harus dibayar dengan darah, ucap Xiaoyan dengan acuh tak acuh. Dia telah menyusul Jin Wuye dalam sekejap mata. Penguasa Xuan di tangannya meluncur ke bawah. Jin Wuye segera menggunakan semua metode pertahanan dan mencurahkan semua kekuatan abadi dari pelindung dewa palsu. Bahkan dia tidak ragu membakar esensi jiwanya sendiri. Hanya dengan cara ini mungkin dia memiliki secercah kehidupan. Setelah suara teredam, seluruh tubuh Jin Wuye berhenti sesaat. Ketika penguasa Xuan mendarat di perutnya, tulang dan daging Jin Wuye hancur dengan kekuatan besar. Meskipun dia mengenakan armor dewa palsu, penguasa Xiaoyan masih memotong Jin Wuye menjadi dua. Melihat adegan ini, pupil mata Jin Taiwei tiba-tiba menyusut. Matanya gemetar. Tapi bahkan jika dia menggertakkan giginya, dia pasti akan mati jika dia bergegas sekarang. Dia tahu bahwa kekuatan Xiaoyan saat ini tidak mungkin untuk ditandingi. Jadi Jin Taiwei hanya bisa menatap Kui Jun. Tolong bantu putraku, ucap Jin Taiwei berlutut langsung di kehampaan, terus-menerus membungkuk pada Kui Jun. Mata tegas Kui Jun tertuju pada Xiaoyan. Saat dia melihat Xiaoyan, ekspresinya juga berubah. Jelas dia langsung mengenali Xiaoyan. Lagi pula ketika Xiaoyan pergi, dia membunuh banyak hantu roh dari istana surga manusia. Meskipun istana surga manusia mengira Xiaoyan telah mati, tapi selama tubuh Xiaoyan tidak ditemukan, mereka akan tetap waspada. Mereka sangat takut pada Xiaoyan. Ini karena Xiaoyan adalah reinkarnasi dari Zuzang. Dan ancaman terhadap seluruh istana surga manusia terbukti dengan sendirinya. Reinkarnasi Zuzang, kamu sebenarnya tidak mati, ucap Kui Jun. Faktanya Xiaoyan dapat merasakan setiap gerakan Kui Jun. Itu karena kekuatan Xiaoyan sebelumnya untuk merebut tubuh masih ada. Dan bahkan sekarang selama Xiaoyan mau, dia dapat merebut tubuh fisik Kui Jun saat ini. Pada saat ini Kui Jun berencana untuk menghancurkan selip batu giok di tangannya. Tetapi dia mendapati bahwa telapak tangannya tidak dapat digerakkan. Di sisi lain Xiaoyan bahkan tidak melihat ke arah Kui Jun. Dia terus melihat ke arah Jin Wuye yang telah dipotong menjadi dua olehnya. Nyala api naik dari telapak tangan Xiaoyan, yang membuat Jin Wuye benar-benar merasakan ancaman kematian. Ayah, selamatkan aku, ucap Jin Wuye. Tubuh Jin Taiwei kaku saat ini. Dia mengepalkan tangannya erat-erat, menatap Kui Jun dan hanya bisa menunggu Kui Jun bergerak. Apa yang terjadi? Sial, aku di luar kendali, ucap Kui Jun. Ekspresinya juga berubah. Keringat dingin terus keluar di dahinya. Melihat perubahan ekspresi Kui Jun yang tiba-tiba ini, Jin Taiwei tidak tahu apa yang terjadi.
Tapi dia tahu bahwa Kwijun mungkin tidak bisa membantunya sekarang. Aku menyerah. Biarkan putraku pergi. Aku akan mengembalikan sepenuhnya aliansi abadi kepadamu. Mulai sekarang keluarga jinku akan mundur dari aliansi abadi. Tolong jangan bunuh dia, ucap Jin Taiwei memohon belas kasihan. Dia tidak punya pilihan. Tetapi untuk permintaan Jin Taiwei, Xiaoyan menutup telinganya. Dia menjentikan jarinya. Nyala api terbang ke arah Jin Wuye yang telah dipotong menjadi 2. Nyala api langsung membesar di bawah jeritan melengking Jin Wuye. Tidak! Ayah, selamatkan aku! Tolong selamatkan aku! Ucap jeritan sengsara Jin Wuye. Suaranya menjadi semakin kecil. Ada rasa sakit yang menusuk ketika Jin Taiwei menyaksikan putranya dibunuh dengan matanya sendiri. Jantungnya tiba-tiba berdetak kencang. Darah menyembur keluar dan wajahnya menjadi pucat pasi. Tim Virus dan Yueli tidak membantu. Ini karena Xiaoyan berkata bahwa dia harus secara pribadi membalas dendam ini, sehingga dia bisa melampiaskan amarahnya. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.